Ketika orang mendengar, Makaila Haifa, saya pengen orang langsung, punya pikiran kalau ini bukan cuma fashion, tapi cerita soal perempuan gitu. Saya tidak ada background fashion sama sekali, tapi, sebagai perempuan tentunya kita juga nggak jauh-jauh dari dunia fashion. Nah, kondisi ini jadi menarik ketika saya dihadapkan dengan kondisi harus, berpisah dengan mantan suami. Saat itu saya cuma berpikiran bagaimana caranya saya menafkahi anak-anak tanpa, meninggalkan mereka di rumah. Jadi satu-satunya cara ya dengan berbisnis online. Nah, saat itu yang kepikiran cuma, fashion karena, dan kebetulan saat itu juga dengan keterbatasan modal, saya juga harus rasional ya, nggak mungkin saya, kurang rasional jika saya harus membeli pakaian jadi dalam jumlah banyak, lalu saya menjualnya kembali. Akhirnya saya berpikiran untuk membuat pakaian sendiri dengan, label brand sendiri, kecil-kecilan dulu dan menjualnya secara online, seperti itu. Justru itu ketika pandemi kan semua orang juga stay at home ya di rumah, mereka juga nggak mungkin, untuk, belanja offline. Saat itu kan bener-bener kita di dalam rumah, justru bisnis online ini jadi makin, punya prospek bagus ya dan makin menjamur juga. Jadi itu kesempatan kita justru untuk, bisa berkarya dari rumah dengan, berjualan online di masa pandemi. Tadi kan memang brand ini banyak banget ya, apalagi di Indonesia, apalagi, modest fashion. Mungkin Indonesia kayak mau dibikin pusatnya di dunia malah denger-denger. Jadi, saya pikir kita harus punya ciri khas sendiri, harus punya DNA sendiri, gimana caranya biar orang, notice, sama brand kita. Jadi, alangkah lebih baik kalau kita, punya DNA yang kuat agar bisa minimal terlihat oleh orang-orang yang belum tahu brand kita, karena kita kan juga baru gitu, terutama untuk brand-brand yang baru gitu. Makaila Haifa ini lebih ke satu modest fashion dan dia bajunya otomatis juga yang loose, dan saya juga penyuka yang simple tapi elegan, lebih ke klasik. Dan saya berkali-kali bilang sama orang kalau it's not only about fashion. Kita bukan cuma soal fashion yang kita usung, tapi di sini ada soal story brand, itu soal perempuan-perempuan kuat, soal perempuan yang bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, itu yang saya usung ya ke orang-orang, yang saya kasih knowledge ke mereka kalau pengennya tuh kita punya mimpi, saya punya mimpi kalau orang ngedenger nama Makaila Haifa, mereka yang pertama kali mereka pikirkan itu soal perempuan, cerita soal perempuan, cerita soal perempuan yang selalu bisa bangkit sesulit apapun keadaannya. Karena story awalnya saya bikin band ini, saya dibantu oleh teman-teman perempuan. Saat itu saya merasa di titik yang memang perempuan itu harus berdaya. Berdaya kan bukan berarti harus bekerja ya, jadi ibu rumah tangga pun saya dulu merasa di titik yang memang jadi perempuan tuh harus berdaya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita bisa survive, at least buat diri sendiri dan buat anak-anak. Nah, di situ saya juga ngerasa kalau nggak cuma berdaya, tapi kita butuh support system yang kuat di sekitar kita. Nah, untuk saya sendiri, saya mengalami dibantu oleh teman-teman perempuan yang ikhlas tanpa pamrih bantu saya. Di situ saya punya pikiran kalau alangkah lebih baik jika saya meneruskan kebaikan mereka
ke teman-teman perempuan lain kayak gitu Mbak. Jadi spirit Women Support Women-nya lebih kuat gitu loh, karena saya sendiri merasakan efek positifnya dari support dari teman-teman. Dan at least ketika saya belum bisa berbuat banyak, saya bisa mensupport teman-teman perempuan untuk merasa bahwa mereka tidak sendirian. Awal-awal pandemi kita bikin semacam IG live sharing. Jadi kita bikin sharing tentang perempuan dengan segala permasalahannya, kita undang narasumber dan alhamdulillah itu dapat ini yang positif ya dari audiens, dari customer. Dan di situ saya punya ide untuk bikin komunitas perempuan, dari perempuan oleh perempuan untuk perempuan, itu We Got Your Back ID. Di situ juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif termasuk kegiatan sosial. Nah, setelah We Got Your Back baru tahun kemarin kita berpikiran untuk lebih fokus membentuk komunitas untuk membantu teman-teman perempuan refugi, karena belum banyak orang yang tahu soal refugi di sini ternyata. Dan untuk kenapa perempuan, balik lagi karena story behind the brand juga. Perempuan ini kan rentan ya, refugi ini di sini sangat rentan, mereka bisa banyak mengalami kekerasan juga. Kenapa refugi? Karena belum banyak orang yang aware, yang tahu soal refugi di Indonesia, dan perempuan-perempuan refugi ini juga rentan mendapatkan tindakan kekerasan kan, dan sebenarnya mereka itu berdaya. Jadi daripada di sini do nothing sambil nunggu mereka datang ke negara ketiga, langkah lebih baik kalau mereka juga berdaya sambil mengisi waktu biar tidak terlalu stres menunggu dipindahkan ke negara ketiga, juga bisa membantu mereka punya skill atau talent. Jadi mereka bisa mengisi portfolio mereka juga untuk tambahan agar segera dipindahkan ke negara ketiga, karena ada program dari UNHCR sekarang itu Talent Beyond Boundaries. Jadi program yang khusus untuk refugi dipindahkan ke negara ketiga karena mereka punya talent seperti itu. Jadi awal aktivasi Miska Project ini kita mengadakan audisi untuk fashion model, fashion stylist, sama fotografer ya. Jadi karena memang dasarnya kita juga di bisnis di dunia fashion, jadi nggak jauh-jauh dari itu. Dari situ kita bikin workshop untuk mereka. Waktu awal-awal ada 7 refugi, 5 untuk model, 1 untuk fashion stylist, dan 1 untuk fotografer. Setelah workshop selesai, kita kasih sertifikat. Setelah itu kita sertakan mereka di video campaign kami di Makayo Haifa, dan untuk photoshoot juga. Dan di tahun 2022 kita sertakan 3 orang yang tadi ikut di awal itu untuk jadi muse di Indonesia Fashion Week 2022 kemarin. Ke depan sih pengennya kita juga tetap tetap continue ya, tetap berkelanjutan juga, karena emang balik lagi ini jadi semacam DNA brand saya sendiri gitu. Jadi untuk We Got Your Back sendiri ke depan ada rencana sih untuk kolaborasi dengan komunitas lain, bisa berusaha mungkin soal lingkungan atau apapun itu. Dan untuk Miska Project sendiri sebentar lagi kita akan menghadapi World Refugee Day 2023. Mungkin kita akan terus coba bikin pelatihan untuk para refugi yang nggak jauh-jauh dari dunia fashion juga. Mungkin tetap ada fashion mode dengan merangkul refugi yang lebih banyak, juga digital marketing, karena kebanyakan refugi ini sebenarnya punya banyak keahlian tapi mereka kesulitan untuk pasar ya, karena keterbatasan alatnya, toolsnya, sama pengetahuan soal digital marketing dan bahasa. Juga rencananya ada pelatihan soal makeup artist. Jadi nanti insya Allah kalau ada rezeki ketika saya mau bikin event untuk brand yang disertakan nggak jauh-jauh dari para teman-teman refugi yang sudah kami latih, dari mulai makeup artistnya, fashion stylistnya, modelnya. Untuk karyawan atau orang-orang yang terutama di produksi ya, di bagian produksi,
Dari awal memang saya produksi di daerah di Tasikmalaya. Nah, di situ banyak perempuan-perempuan terutama single mom yang butuh pekerjaan. Jadi kita meng-hire mereka, dikasih pendidikan juga sebelumnya soal fashion untuk lebih berdaya lah ya. Mereka juga kan perlu, kita juga perlu bantuan mereka. Mereka ini kebanyakan di Makaila ini yang penjahit, termasuk tim QC itu perempuan-perempuan. Kalaupun ada laki-laki nggak jauh itu dari suami-suami mereka juga. Penting sekali ya, terutama ketika awal-awal mendirikan brand itu kita kayak butuh komunitas, karena juga itu lahan untuk belajar. Kita nggak tahu, saya sendiri di modus fashion, saya sendiri nggak tahu modus fashion itu seperti apa awalnya, tapi begitu ikut komunitas saya banyak belajar soal apa itu modus fashion, bagaimana cara branding, berjualan online, semua itu ada di komunitas. Dan kita tentunya nggak ngerasa sendirian dong kalau ikutan teman-teman, nggak ngerasa sendirian di tengah-tengah banyaknya brand di Indonesia. Marketnya tentu untuk yang penyuka modus fashion. Dari awal saya memang ikut komunitas di Indonesia juga di Singapura, modus fashion yang di Singapura. Justru yang saya kaget awal-awal malah pasar saya lebih diterima di pasar Singapura gitu. Karena mungkin balik lagi di Indonesia udah banyak banget brandnya, udah macam-macam, jadi sulit untuk bersaing. Begitu masuk Singapura, alhamdulillah memang mungkin pas dengan selera mereka juga, itu lebih diterima di sana. Tapi tetap mimpinya ya di Indonesia sendiri lah ya, karena di sini kan pasar terbesar untuk modus fashion juga, dan alangkah lebih enak jika kita bisa besar di sini juga. Kebetulan baru kemarin kita mengadakan event, itu event namanya Bloom ini bercerita soal kekuatan perempuan. Nah, kita adakan event baru bulan kemarin karena memang sengaja menjelang Lebaran. Target kita mengambil lebih banyak customer yang baru. Makanya kemarin bikin event dan berkolaborasi juga dengan Miska Project agar orang lebih tahu juga soal story behind the brandnya, soal Makaila HFA itu apa. Alhamdulillah kemarin mulai banyak follower baru, mulai banyak customer baru. Itu event itu membantu ya. Oke, saya untuk desain total itu saya semuanya, karena memang saya agak idealis dan pemilihan warna dari mulai desain, karena saya selalu suka dengan baju yang simple, yang nggak terlalu rame, tapi tetap saya juga ngikutin kemauan pasar ya. Makanya di seri terakhir kemarin saya mulai masukkan warna-warna baru yang lebih terang, colorful, memang sesuai dengan temanya yaitu Bloom, soal bunga, tapi tetap warna-warna yang bold, yang berani, dan warna-warna kuat. Jadi warna-warna primer sih, kalaupun dimasukin warna-warna selain warna yang gelap, tetap warna primer. Nah, ini proses kreatif ini agak ribet ya, agak sulit ya, karena kita terus-terusan di-push untuk bikin baju baru, mengikuti tren juga. Mungkin lebih banyak saya melihat YouTube soal pagelaran fashion di luar yang memang saya suka, dan menghadiri banyak fashion show juga di sini dari perancang-perancang yang udah desainer, itu bisa menginspirasi untuk koleksi saya selanjutnya. Dan untuk permodalan, awalnya memang justru lebih cenderung tanpa modal ya. Saya dengan modal yang sedikit, produksi sedikit, saya juga saat itu menggunakan smartphone untuk foto produk saya, dan minta tolong teman saya untuk jadi modelnya. Tapi alhamdulillah justru pas kemarin pandemik ini produksi justru meningkat, karena mungkin balik lagi orang kembali ke online ya, dan lebih ke produk lokal terutama yang di Singapura. Nah, sekarang sih semua udah alhamdulillah bisa berdiri sendiri di kaki sendiri. Maka dari itu saya punya mimpi untuk terus meneruskan komunitas perempuan, dan si Miska Project ini terus berjalan.
Targetnya tentu pengennya orang lebih tahu brand saya ya, lebih paham, dan balik lagi seperti saya tadi bilang, ketika orang mendengar Makayla Haifa, saya pengen orang langsung punya pikiran kalau ini bukan cuma fashion tapi cerita soal perempuan gitu. Nah, mungkin lebih banyak event yang bisa diselenggarakan, lebih banyak kegiatan sosial yang kita juga kerjakan, biar orang juga lebih tahu dan lebih aware ke brand, dan lebih banyak customer tentunya, karena gimana pun fashion ini tetap jadi pathway-nya ya gitu. Jangan pernah takut untuk mulai, jangan terlalu banyak nanti bagaimana, mulai aja dulu. Dan satu hal sih, saya selalu punya pikiran harus fokus ya. Selama ini saya berusaha untuk jangan terlalu fokus juga dengan hasil akhir, tapi pada prosesnya. Ikutin aja, dan satu lagi ikutin kata hati, gimana pun mau orang trennya seperti apa, tetap just follow your heart, gimana passionnya seperti apa, itu yang bikin kita jadi tetap semangat, karena mungkin dari passion lagi ya, balik lagi ya, dari apa yang kita suka, kerjain aja dan fokus di situ. Namanya bisnis kan up and down ya, kayaknya untung rugi ada aja, cuma ya tadi balik lagi fokus. Selama kita, kalau rugi pasti ada sih Mbak, tapi fokus aja, terus coba lagi, karena hasilnya pun pasti bakal mengikuti prosesnya. Begitu menjadi single mom, saya benar-benar seperti ditampar dan tersadarkan bahwa anak-anak adalah prioritas dan segalanya untuk saya. Bagi saya mereka itu sumber kekuatan terbesar ya. Jadi begitu saya lelah, begitu saya capek, tapi itu bisa bangkit lagi karena memang ada tujuan hidup, yaitu anak-anak, karena kan mereka juga tanggung jawab kita ya as a parent gitu. Apalagi saat ini mereka cuma punya saya yang ada di belakang mereka. Jadi ya selain sumber kekuatan, juga anak-anak banyak mengajarkan saya soal kehidupan, bagaimana berproses, bagaimana tumbuh, bagaimana menjadi manusia yang lebih sabar, yang lebih mengajarkan soal arti berkorban juga gitu. Jadi anak-anak sih Mbak.